Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya Wahyu Hairuriza, dan yang kedua Fernanda Eka Latifa, dan yang ketiga Wida Safitri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kurang energi kronik. Topik pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pengertian kekurangan energi kronik, yang kedua prevalensi kekurangan energi kronik, yang ketiga faktor penyebab kurang energi kronik, dan yang keempat upaya pencegahan kekurangan energi kronik. Kurang energi kronik. Kekurangan energi kronis merupakan suatu keadaan di mana status gizi seseorang buruk, disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro yang berlangsung lama atau menahun. Kehamilan merupakan suatu investasi yang perlu disiapkan. Dalam proses ini, gizi memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Sampai saat ini, masih banyak ibu hamil yang mengalami KEK atau kekurangan energi kronis. Kenaikan berat badan pada saat hamil merupakan komponen yang mengalami perkembangan selama masa kehamilan. Kekurangan energi kronis yang ditandai dengan lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm. Kekurangan energi kronis ini dapat terjadi pada wanita usia subur dan ibu hamil. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prevalensi dari KEK atau kurang energi kronis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwasanya prevalensi KEK pada kehamilan secara global mencapai 35 hingga 75%. Secara bermakna tinggi pada trimester ketiga lebih banyak dibandingkan dengan trimester kedua dan juga trimester pertama. WHO juga mencatat 40% kematian pada ibu hamil di negara berkembang terjadi karena berkaitan dengan adanya kekurangan energi kronis. Ibu hamil yang menderita gizi kurang seperti KEK mempunyai resiko kesakitan yang lebih besar. Oleh karena itu, kurang gizi pada ibu hamil harus dihindari sehingga ibu hamil merupakan kelompok sasaran yang perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari tenaga kesehatan maupun dari pemerintah. Berdasarkan data riset kesehatan dasar yang dilakukan dari tahun 2007 hingga 2018, prevalensi resiko kurang energi kronik pada ibu hamil antara 15 sampai 49 tahun masih cukup tinggi, yaitu sebesar 24,2%. Prevalensi tertinggi ditemukan pada usia remaja antara 15 sampai 19 tahun, sebesar 38,5% dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua antara 20 sampai 24 tahun yang mencapai 30,1%. Di Jawa Barat sendiri, prevalensi ibu hamil yang berisiko kurang energi kronik mencapai 21,5%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari terjadinya kurang energi kronik. Penyebab dari terjadinya kurang energi kronik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu penyebab secara langsung dan yang kedua yaitu penyebab secara tidak langsung. Penyebab secara langsung dari kurang energi kronik ada tiga hal. Yang pertama yaitu konsumsi pangan atau pola konsumsi makanan dari ibu. Yang kedua yaitu adanya penyakit infeksi, baik itu infeksi oleh bakteri maupun oleh cacing. Dan yang terakhir yaitu adanya makanan pantangan. Pencegahan kekurangan energi kronis. Penanggulangan masalah kekurangan energi kronis dan masalah gizi di Indonesia mengacu pada program dari Departemen Kesehatan, yaitu yang dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Scaling Up Nutrition Movement merupakan upaya global dari berbagai negara dalam rangka memperkuat komitmen dan rencana aksi percepatan perbaikan gizi, khususnya penanganan gizi sejak 1000 hari dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun.
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan sangat penting dalam upaya kita menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Permasalahan gizi telah lama menjadi perhatian dunia. Di dalam tujuan penanganan milenium, perbaikan gizi menjadi salah satu indikator dari tujuan pertama, yaitu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Pada tujuan pertama MDGs terdapat 3 indikator keberhasilan, yaitu yang pertama peningkatan pendapatan, yang kedua peningkatan konsumsi energi, dan yang ketiga peningkatan status gizi. Selain mengikuti program yang dilakukan oleh puskesmas dan pemerintah, wanita usia subur dan ibu hamil perlu melakukan perbaikan gizi secara mandiri. Asupan nutrisi merupakan faktor utama penyebab kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Program yang dapat dilaksanakan berikutnya adalah pemberian contoh menu dengan gizi seimbang yang dapat memulihkan keadaan wanita usia subur dan ibu hamil dari kekurangan energi kronik. Jika memungkinkan, dapat juga dilakukan demo masak atau pelatihan pengolahan makanan untuk menyajikan makanan dengan gizi seimbang. Yang selanjutnya, program lain yang dapat dilaksanakan adalah pemberian makanan tambahan. PMT adalah upaya pemberian tambahan makanan dan untuk menambah asupan gizi untuk mencukupi kebutuhan gizi agar tercapai status gizi yang baik. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.